Di video kali ini, gue bakal cobain makanan influencer lagi, yaitu adalah Jonathan Liandi. Dia baru aja buka tempat makan soto gitu ya, dan katanya sih soto gurih. Jujur gue tertarik buat cobain gitu ya, karena gue lihat di sana ada soto macem-macem, sama ada sate-sateannya gitu. Gue bakal review di mobil aja, karena kalau nggak salah katanya review di sana tuh ada perizinan-perizinannya, jadi nggak bisa asal syuting gitu aja coy. So langsung aja ini pendapat gue buat soto UFO Jonathan Liandi. Balik lagi di channel Jejak Si Gundul. Ya, jadi kali ini gue pengen cobain makanan influencer lagi, yaitu adalah Jonathan Liandi. Lagi-lagi Jonathan Liandi kayaknya sepertinya nih lagi menebarkan sayapnya di dunia kuliner per Blok M-an duniawi. Karena dia baru aja kan buka ayam becek legendaris. Terus sekarang buka lagi namanya soto UFO, coy. Nah, jadi sebenarnya soto UFO ini baru buka. Pas gue lihat juga di sosial medianya belum banyak postingannya. Tapi gue lihat udah ada yang review di sana. Bang Yudo udah review ke sana. Nah, tapi gue pengen cobain ala-ala suara konsumen lagi. Kita review di mobil dan ini gue makan di parkiran Blok M Square. Oke, ini baru buka. Kita langsung pesen dan kita pesen menu yang ready aja. Jadi katanya yang ready cuman yang daging doang, coy. Jadi sebenarnya di sana tuh ada jeroan-jeroannya gitu ya, kayak ada paru, ada babat segala macem lah. Cuman katanya yang ready yang daging doang. Nah, di sini gue udah pesen yang soto gurih, namanya sih soto gurih ya, soto gurih daging sama ada sate-sateannya. Sebelum gue mencoba, gue bakal bacain nama gelas dulu. Kayak ada komen dari si Torik 209. Kata si Torik begini, "Mang, next titip nama Torik. Dia punya impian naik haji. Moga aja 2 bulan lagi dia bisa naik haji, Mang." Oke. Kita doain aja Torik bisa 2 bulan lagi naik haji ya. Yuk, kita minum bersama Haji Torik. Yuk, bismillah. Bismillah Haji Torik. Langsung cobain aja makanannya. Oke, ini dia menu utamanya yang bakal kita cobain, dan jualan utamanya dia adalah soto dagingnya atau soto gurih. Oh, di sini namanya soto UFO daging. Ini harganya 35.000. Lu bisa lihat di sini dapat apa aja. Dia udah dapat kayak kelapa sangrai gitu, terus dapat kayak acar, sambal sama jeruk limonya. Nah, ini dia sotonya ya. Tuh, soto daging. Warnanya emang keruh gitu ya. Jujur melihat di vlognya Bang Yudo, terus dia bisa tambah telur omega mentah gitu terus taruh di dalam ini ya, gue mengingatkan gue sama palu basah, coy, dibandingkan soto ya, karena dia ada jeroan-jeroan gitu, terus ada pakai kelapa sangrai. Itu kayak palu basah banget gak sih? Ini di kuahnya aja tuh kelihatan kayak ada kelapa-kelapanya gitu ya. Yuk cobain, yuk bismillah. Wah, jujur gurih banget, Pak. Tapi nggak kayak soto rasanya, beneran deh. Jujur gue belum pernah cobain soto khas model beginian ya. Jadi kayaknya kayak soto Nusantara aja gitu. Jadi ada terasa gurih, aromatik kayak dari serehnya gitu. Cuman nggak sewangi yang rempah banget kayak soto seharusnya. Dia tuh lebih ke kayak kaldu daging banget. Sama ada dari kelapanya gitu loh, guys. Kayak ada gurih kelapa dan ada krenyes-krenyesnya gitu. Cobain lagi. Tuh ada krenyes-krenyes kelapanya. Dagingnya empuk. Tekstur daging itu kayak tekstur daging yang udah digoreng dulu, ngerti nggak sih? Kayak daging gepuk gue ngerasainnya. Kita coba sekarang pakai nasi dan kondimennya ya. Ntar gue pakein dulu dia sama jeruk limonya, biar rasanya maksimal. Jujur dari segi rasa enak, cuman kalau menurut gue pribadi, kuahnya terlalu sedikit ya. Buat orang Indonesia yang suka kuah, gue ngeliatnya kayak kuahnya kurang banyak, coy. Coba ya kita kasih jeruk limau. Jeruk limau udah masuk. Gue suka yang asam-asam seger. Ini dia barang bukti, langsung kita masukin. Enggak guys, ini tuang sini guys. Aduh, set. Wah, kelapanya langsung masuk semuanya dah. Sama sambal kali ya. Sama setahu gua ya. Kalau lu dine in itu ada sambal. Kalau gue liat vlognya Bang Yudo ada sambal sama dan lain-lain yang bisa diambil sepuasnya gitu loh. Tuang lagi, masuk sambal. Dikit aja. Oh, udah habis. Aduk-aduk ya. Harusnya makin enak sih, harusnya makin enak. Ntar gue tes dulu kuahnya baru habis itu sama nasi. Ini dia kuahnya, kita cobain dulu. Yuk mari. Enak sih. Asam segar, pedas, krenyes kelapa, gurih. Tapi rasanya beneran dah guys. Ini gue nggak pernah nyobain soto rasanya begini sih ya. Ini lebih mirip palu basah bener dah. Sekarang kita cobain sama nasi ya. Ini dia nasinya.
Nasi UFO nih, nasi UFO. Kita tes apakah nasinya dia teksturnya agak perak. Karena bagusnya biasanya sebenarnya yang agak perak ya kalau buat nasi kuah. Cobain nasinya. Bener. Tekstur nasinya dia agak perak. Jadi bagus nih, mau dimakan bareng sama yang berkuah, dia nggak bakal benyek. Tuangnya langsung ke sini. Sebenarnya dari segi rasa sih enak-enak aja menurut gua ya. Menurut gua enak-enak aja. Gurih banget gitu loh. Kaldu dagingnya juga berasa banget. Coba tes sama nasi. Gugur nggak dia kegurihannya? Ini udah gua tanemin sama nasi. Let's go. Enak. Tapi menurut gue satu sih, makan di soto UFO ini bisa kena jump scare kalau menurut gue ya. Karena menurut gue kayak gini, biasanya kita makan kayak tempat-tempat kayak gini yang menyediakan side dish, kita suka kalap ngambil sate-satenya gitu kan. Kayak gue tadi nggak bilang ke Indra, sate-satenya ambil aja satu gitu kan. Biasanya gue makan di tempat soto begitu, ambil sate, ambil sate. Gue tanya ke Indra, total bayarannya berapa Indra? 100 sekian. Gue sempet shock, anjir 100 sekian udah kayak makan buat 2 orang. Si Indra padahal nggak beli, dia mau beli yang lain, katanya gue yang lain aja. Gue habis 106.000 coy, dengan menambahkan side seperti ini. Nih ya side-nya, gue cuma nambah 4 side sumpah. Nih cuman sate usus, sate kulit, tahu, ini ada perkedel. Coba gue juga nggak tahu harga-harganya berapa ya. Gue pikir si Indra 106 tuh beli juga. 106, lu beli juga? Kagak, gue beli yang lain aja ntar. Lah, nih gue bacain deh harganya ya. Soto UFO daging 35, nasi putih 6.000 masih oke. Sate kulit 8.000, sate usus 8.000, sate tahu UFO 12.000, sate tahu UFO keju 15.000, sama perkedel UFO 5.000. Coba kita coba deh yang sate kulit UFO dulu nih, 8.000. Ini sate kulitnya coy. Bang, sebelum gue makan ya, saran dari gue, gue nggak tahu sih pricing di usaha F&B tuh gimana, cuman menurut gue yakin banyak orang yang ngerasa harusnya ini bisa lebih banyak dengan harga 8.000 gitu loh. Tapi kita cobain dulu, mungkin enak banget. Yuk, mari bismillah. Sate kulitnya enak padahal, sumpah deh nggak bohong gue. Sate kulitnya enak coy. Tapi buat sok 8.000, anjir. Nyesek juga ya. Terus soalnya kamu mending banget guys. Kayak mungkin pricing di Blok M mungkin beda ya, cuman bukan buat gua aja sih. Jadi menurut gua, kalau buat gua pribadi 8.000 harusnya bisa lebih. Cuma dari kualitas sate kulitnya sendiri sebenarnya udah enak gitu. Dia ada garingnya di bagian luar, tapi ketika lu gigit dia tuh teksturnya masih chewy gitu loh. Sekarang kita coba sate usus. Ini sate usus harga 8.000 juga, dan lihat kayak gini. Dan ini dia sate ususnya. Tuh, gua ngerasa kenapa kayak kecil gitu ya. Cobain deh. Jangan digoreng garing, tapi masih ada cuinya. Kalau gue sih lebih suka sate usus model sate usus di bubur ya, yang masih kenyal. Nggak yang spesial gimana sih, kalau sate ususnya biasa aja. Mungkin ada beberapa bagian yang ngerasa gue kayak agak melempem. Nah, di sini dah. Coba. Apa yang pengen gue coba ya? Sate tahu UFO. Oke, tahu UFO yang mana ya? Ini kayaknya. Nah, dia sate tahu UFO. Kelihatan dia pakai tahu sutra dah. Tuh. Dari looks-nya, cobain ya. Yuk, mari. Kayak ada rasa fish cake-nya dah. Coba ya, gue cek dulu ya. Sumpah kayak ada rasa fish cake-nya, cuy. Coba lihat nih. Kayak bukan cuman tahu. Oh iya, ini campuran gak sih tuh? Soalnya gue ngerasa kayak ada aroma olahan ikan gitu loh. Oke ya. Tapi dikit doang sih, kayak tengahnya doang. Pinggiran mah tahu. 12.000 ya. Mungkin gue gak akan protes kalau gue financial freedom kali ya. Tapi jujur tahu begini gue belum pernah cobain sebelumnya gitu ya. Jadi menurut gue ini salah satu inovasi yang oke banget. Nah, ada yang lebih mahal lagi tuh di atas itu. Enggak ke Indra nih ngambilnya. Tuh, tahu UFO keju 15.000, Ndra. Itu udah sekali kita makan siang, Ndra. Makan siang lu ini, tahu UFO keju. Nah, ini Indra ya, ini POV-nya Indra. Sebenarnya sih menurut gue sih kayak ya udahlah, oke-oke aja. Coba ya. Indra nih parah banget, dia bilang satu kali makan siang gue itu. Ya coba kita coba ya sate tahu UFO keju. Coba nih. Gue gitu setengah dulu deh, pengen lihat kejunya. Kejunya tuh cheese sauce gitu guys tuh. Kayak ada keju melted gitu. Ada gurih-gurihnya. Sebenarnya tuh kayak sate-satean di mana Lawson gitu loh. Jadi kayak sensasinya tuh kayak lagi makan odeng sebenarnya, nggak pure tahu gitu loh guys. Ada kenyalnya dia. Kayak makan odeng. Menurut gue agak tabrakan loh. Ini
keju, tapi lu makan pakai makanan begini modelannya. Coba aku tabrakin nih keju nih. Di mulut gue lagi ada UFO keju. Tabrak pakai kuah. Ya mari. Gak masuk ke gue. Makan-makan begini ya, menurut gue cocoknya sabrakin apa? Sate paru manis, tau gak lo? Sekalian yang kayak di soto seger Bogiem, tau gak sih? Sate paru manis, yang tradisional aja. Kalau ada keju-kejunya, makanannya udah tradisional banget, jadi nggak masuk kalau menurut gue ya. Menurut gue kan biasanya side-side gini makan buat barengan sama lauk utamanya kan, nggak mungkin ketengan doang. Terus kita cobain perkedelnya deh. Ini perkedel UFO 5.000. Cobain perkedel UFO. Yuk mari. Kerasa aroma bawangnya, dan gue pikir dia perkedelnya yang pure kentang. Gue yakin ini love or hate sih perkedelnya, karena sebenarnya kentangnya lembut, tapi gue ngerasa ada campuran something kayak sagu entah apa. Jadi dia dalamnya tuh chewy coy, tuh. Yang biasanya lu makan perkedel dia soft kayak mashed potato, tapi di sini kenyal. Jujur gue lebih suka yang kayak mashed potato sih kalau soal perkedel. Perkedel tuh harus seperti gimana semestinya kalau menurut gue ya. Saya nggak apa-apa. Saya hargai inovasinya. Keren. Makan. Jadi menurut lu gimana bang? Usahanya Bang Jonathan Liandi ini menurut gua ya. Ini pendapat gua pribadi sebagai konsumen awam yang nggak ngerti bagaimana per dunia FNB-an. Jadi gua terima jadi aja sebagai konsumen ya. Ini feedback gua sebagai konsumen. Kalau menurut gua, pertama kuah harusnya bisa lebih banyak lagi. Karena tadi kita ngeliatnya kayak, nggak gini deh, ngeliat kita keluar aja. Pasti konsumen manapun habis ngeluarin 35.000 ngeliat kuahnya segitu kayak anjir dikit banget. Menurut gua kuah harus ditambah. Entah kalau misalnya porsi dagingnya emang segitu ya udah, cuman mungkin harga-harga sides-nya mungkin bisa dipertimbangkan sih, atau misalnya kalaupun harganya mau segitu mungkin bisa ditambah. Tapi gua nggak tahu, mungkin bahan baku efek dari Selat Hormuz gitu kan. Apa namanya? Selat Hormuz ada kulit-kulit yang nyangkut di sana, akhirnya harga kulit di Jakarta jadi mahal. Gue juga kurang tahu. Makanya kalau misalnya bisa ditambah lagi size-nya atau gimana, bakal lebih oke. Karena menurut gua secara rasa udah oke coy. Oke, segitu aja lah ya. Balik lagi, ini suara gue sebagai konsumen awam ya. Sekali lagi sukses buat Jonathan Liandi. Semoga percobaan nanti gue kedua ketika gue lagi lewat Blok M terus gue cobain, gue ngerasa udah lebih baik gitu ya. Semoga makin sukses usaha dan karirnya gitu loh. Buat kalian silahkan cobain sendiri, karena jangan percaya sama lidah gue, karena namanya lidah, selera itu beda-beda. Jadi better kalian cobain sendiri aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya rekomendasi makanan enak atau nggak enak sekalipun, langsung aja di email ke mamangkuliner.business@gmail.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.